Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsya dari Program Studi Manajemen kelas MNJ 23C dengan NPM 234111034. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset berharga dalam organisasi. Mereka adalah individu yang membentuk kekuatan kerja dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Fungsi sumber daya manusia dalam organisasi. 1. Rekrutmen dan seleksi. Menemukan dan memilih karyawan yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. 2. Pelatihan dan pengembangan. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. 3. Evaluasi dan manajemen kinerja. Mengukur dan memperbaiki kinerja karyawan untuk mencapai sasaran bisnis. 4. Pengelolaan gaji dan tunjangan. Memastikan gaji dan tunjangan yang adil untuk karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya, tantangan sumber daya manusia saat ini. 1. Pergeseran kultur kerja. Tuntutan akan lingkungan kerja yang inklusif, beragam, dan ramah lingkungan. Kedua, perubahan teknologi. Penggunaan teknologi yang terus berkembang mempengaruhi cara kerja dan kebutuhan karyawan. 3. Perubahan demografi. Terdapat variasi generasi dalam kekuatan kerja yang mengharuskan adaptasi dalam manajemen dan kepemimpinan. 4. Tantangan keseimbangan hidup dan kerja. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin penting dalam produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Ada 3 strategi dalam mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu analisis gap keterampilan dan pengetahuan karyawan. 2. Rencana pengembangan, pengembangan program dan kegiatan penelitian. 3. Pelaksanaan dan evaluasi, menerapkan pelatihan dan evaluasi efektivitas pengembangan. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang pertama, pemberian pengumuman lowongan. Mengumumkan posisi yang tersedia untuk menarik pelamar yang berkualitas. 2. Pemilihan peserta seleksi. Mengidentifikasi kandidat yang sesuai melalui evaluasi CV dan surat lamaran. 3. Tes dan wawancara. Menggunakan tes dan wawancara untuk memilih kandidat yang paling tepat. 4. Pemilihan dan penempatan. Memilih kandidat terbaik dan menempatkannya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, pelatihan on the job, yaitu pelatihan langsung dalam situasi kerja sebenarnya untuk memperoleh pengalaman praktis. Yang kedua, pelatihan off the job, pelatihan di luar lingkungan kerja yang pengembangan spesifik keterampilan dan pengetahuan. 3. Pengembangan karir, yaitu memberikan kesempatan pengembangan karir melalui promosi dan rotasi jabatan. Evaluasi dan manajemen kinerja karyawan. 1. Penetapan sasaran kinerja. Menetapkan sasaran dan harapan kinerja yang jelas dan terukur. 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja. Menilai kinerja karyawan berdasarkan sasaran dan kompetensi yang ditetapkan. 3. Umpan balik dan pengembangan. Memberikan umpan balik konstruktif dan menyusun rencana pengembangan karyawan. Demikian video penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this